Hai, gue Pita. Beberapa bulan terakhir ini pasti ada di antara kita yang melihat berita tentang orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani, yang merayakan pernikahan anak bungsunya, dan itu pesta sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Pengisi acara seperti Rihanna, Justin Bieber, lalu didatangi oleh orang-orang terkaya dan berkuasa seperti Bill Gates, pendiri Microsoft, Mark Zuckerberg, pendiri Meta, Lee Jae-yong, pemilik Samsung, dan ribuan orang lainnya. Kemewahan yang didapat oleh tamu-tamunya dan banyak berita mengenai miliar dolar yang dimiliki oleh keluarga Ambani. Keluarga Mukesh Ambani adalah keluarga generasi kedua pemilik Reliance Group yang didirikan oleh perintisnya sang kakek Dhirubhai Ambani tahun 1966. Dhirubhai Ambani ada dua anak, yaitu Mukesh Ambani, anak tertua yang mewarisi divisi bisnis migas, petrokimia, penyulingan dan manufaktur. Sementara adiknya Anil Ambani mengambil alih divisi listrik, telekomunikasi dan jasa keuangan. Di sini gue nggak ngomong soal kesenjangan sosial, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, tapi gue mau ngomong tentang keluarga Ambani dan bagaimana mereka bisa menjadi salah satu keluarga terkaya di dunia dan bagaimana strategi para ultra wealthy ini menjaga kelangsungan generational wealth mereka. Yang pertama, ultra rich sadar bahwa preservation of wealth atau menjaga keberlangsungan aset kekayaan agar tetap bertumbuh jauh lebih penting dari berapa besar rate of return. Karena dalam tahap preservation, mereka harus tetap menjaga agar return of investment mereka tidak nol atau negatif dan harus cukup besarnya untuk bisa mengalahkan expense dan inflasi agar compound interest dapat terus tetap bekerja. Yang kedua, strategi mereka untuk pengaturan uang selalu dibagi dua. Uang yang didapat dari cash flow dan uang yang nilainya didapatkan dari apresiasi atau peningkatan nilai aset. Misalnya, ada orang namanya A. A punya ruko senilai 3 miliar yang dia gunakan untuk berdagang. Dari berdagang ini, dia mendapatkan penghasilan dan dari apresiasi nilai bangunan ruko, misalnya 5% setahun, uang yang didapatkan dari peningkatan nilai aset tidak pernah dicairkan. Karena uang itu akan terus bertumbuh sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Dan uang yang mereka butuhkan untuk biaya hidup itu diambil dari cash flow, dan kalau mereka mau mereinvestasikan itu adalah uang dari sisa penghasilan cash flow. Kalau keluarga Ambani, mereka punya 120 atau 112 miliar dolar yang sebagian besar itu adalah nilai aset, karena cash flow mereka itu kembali mereka reinvestasikan ke dalam aset investasi, dan yang mereka gunakan untuk biaya hidup itu hanya sebagian kecil dari cash flow mereka. Yang ketiga, ketika bisnis menghasilkan dengan baik, penghasilan bisnis tersebut akan diinvestasikan kembali. Misalnya, sebuah bisnis menghasilkan 1 juta dolar, mereka mungkin hanya akan mencairkan 100 ribu dolar untuk biaya hidup dan sisanya itu 90% diinvestasikan kembali. Akhirnya, mereka hanya membayar pajak untuk 100 ribu dolar yang dicairkan tersebut. Sementara 900 ribu dolar sisanya itu akan tetap bertumbuh nilainya bebas pajak. Yang keempat, ultra rich hanya butuh jumlah yang kecil dibandingkan net worth mereka untuk biaya hidup sehari-hari. Maka kemampuan mereka untuk mengambil resiko itu jauh lebih besar dari orang lain. Mereka bisa membiayai pendirian sebuah fasilitas pabrik atau bisnis dari cash flow aja. Gak ada perlunya mereka ngambil loan atau pinjaman, kecuali pinjaman itu emang ada memberikan keuntungan dengan terms dan conditions yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu sebabnya para pengusaha dengan posisi aset finansial yang kuat punya bargaining power dengan lender atau peminjam seperti bank untuk negosiasi suku bunga, jangka waktu pengembalian, besar cicilan, dan lain-lain. Sehingga mereka tidak terikat oleh terms and condition pinjaman biasa dari bank. Yang kelima, nilai portofolio mereka akan terus bertambah karena sebagian besar net worth mereka berada pada aset yang nilainya bertumbuh secara aktif buat investasi. Jadi ya pasti akan naik terus. Kalau berkaca dari keluarga Ambani, kita melihat mereka rumahnya itu aja udah gedung, mobilnya mewah, pesta sana sini. Tapi kita harus sadar bahwa kalaupun mereka menghabiskan 1 miliar dolar untuk 1
suatu pernikahan itu hanya sebagian kecil dari nilai aset mereka. Lebih dari 99% aset mereka berada di bisnis Reliance Group yang terus tumbuh secara aktif diinvestasikan. Selama keluarga ini bisa menjaga multi-generation wealth terus dapat bertumbuh dengan sehat, maka compound interest ini akan terus bekerja. Ini berbeda dengan orang kebanyakan, di mana nilai terbesar aset mereka itu berada pada rumah yang ditinggali sendiri. Dan rumah kita itu pertumbuhan nilainya tidak cukup signifikan dan tidak menghasilkan cash flow yang cukup untuk mendorong pertumbuhan net worth dan investasi. Yang keenam, strategi ultra rich ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Ingat, keluarga Ambani punya sejarah pertumbuhan investasi selama 50 tahun lebih. Jadi itu masih dalam jangka waktu hidup seseorang. Penonton video gue tuh rata-rata orang dengan umur 20-30 tahun. Dan banyak di antara kita tuh punya potensi jangka waktu untuk mengumpulkan aset sebanyak mungkin di waktu muda dan membiarkannya terus bertumbuh tanpa disentuh hingga mencapai nilai yang cukup signifikan dan bisa menjadi sumber penghasilan di masa depan. Itulah yang menjadi prinsip FIRE gue. Gue pun baru mulai perjalanan finansial gue 8 tahun lalu di tahun 2016. Dan sekarang gue sudah melihat bagaimana compound interest bekerja buat gue. Di waktu tertentu ada kalanya pertumbuhan aset net worth gue bisa menyamai besar penghasilan gue dalam 1 bulan. Dan ini adalah pertumbuhan dari aset yang diinvestasikan dan tidak kena pajak sampai gue cairkan. Tertentu ya, seringkali yang nggak nyamai. Makanya gue terus terang belum bisa terbayang apa yang terjadi kalau gue berhasil bisa menjaga pertumbuhan aset ini selama 50 tahun. Dan ini kembali ke poin pertama dari strategi ultra rich. Preservation of wealth, menjaga agar momentum pertumbuhan kekayaan terus berlangsung, itu sangat penting. Yang ketujuh, belajar soal pajak dan investasi. Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem perpajakan yang cukup kompleks. Inilah saatnya belajar bagaimana benefit pajak diberikan sehingga kita bisa menggunakannya untuk menjaga momentum pertumbuhan aset kita. Yang kedelapan, keluarga. Selain fokus untuk mengelola aset mereka, para ultra rich itu sangat fokus dalam parenting dan pendidikan anak-anak mereka untuk memastikan bahwa generasi di bawah mereka punya kemampuan untuk mengambil alih beban mengelola aset keluarga. Karena mengelola bisnis keluarga itu bukan cuma tuan muda ongkang-ongkang kaki perintah sana-sini. Kalau mereka tidak bisa melakukannya dengan baik, akan jatuh dalam waktu yang singkat, sementara generasi-generasi sebelum mereka sudah membangun itu selama puluhan tahun. Mereka harus mengelola bisnis, koneksi, dan ribuan hingga puluhan ribu pekerja yang hidupnya tergantung kepada mereka. Semua keluarga ultra rich tahu bahwa salah satu cara tercepat menghancurkan aset keluarga adalah dari dalam keluarga itu sendiri. Contohnya dengan menikahi orang yang tidak tepat atau tidak bisa menyiapkan generasi berikutnya untuk menjaga tanggung jawab keluarga. Itu sebabnya keluarga ultra rich sangat particular dengan siapa keluarga mereka akan menikah atau akan bergabung dan memastikan bahwa orang ini tepat sehingga aset yang telah dibangun oleh generasi selama puluhan tahun ini bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Ultra rich adalah kelompok yang berhasil membangun aset net worth mereka dengan cara sendiri yang sehingga mencapai level ekstrim yang nggak bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Tapi kalau kita lihat prinsip dan strategi mereka ketika mengelola aset, so ini sesuatu yang bisa kita replika dengan skala yang sesuai dengan keadaan kita. Ingat bahwa perintis ultra rich dalam hal ini keluarga Ambani itu adalah seorang karyawan pom bensin yang memutuskan untuk berbisnis kain dan kemudian menemukan momentumnya. Dan keluarga itu berhasil menjaga momentum mereka selama 58 tahun. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!